Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa mulai ya di akhir tahun ini. Kita mulai untuk belajar ya teman-teman. Semoga di tahun 2023 bisa menemukan karir yang lebih baik. Dan terima kasih sudah join kelas Kia Automation Batch 41 ini ya. Ya nggak nyangka juga lumayan ramai. Batch kemarin sekitar 51 orang. Dan sekarang alhamdulillah ada 96 ya. Jadi paling nitipnya teman-teman untuk tugas mohon tepat waktu ya karena saya juga ini ya pengalaman batch sebelumnya ini juga saya masih nilai-nilai masih nilai-nilai tugas-tugas eh, akhirnya ya terutama masih saya nilaiin barusan ini. Jadi ya teman-teman mohon untuk kerjasamanya terutama untuk tugas tepat waktu dan juga sampai ini belum sih tenang sabar sabar tugas. Nah, jadi eh, belum ini saya masih tugas yang batch kemarin, masih ada yang belum selesai. Jadi saya masih nilai-nilai. Lumayan karena kriteria penilaian saya kan ada beberapa ya. Biar terutama biar saya bisa ngasih feedback ke teman-teman semua dari code yang teman-teman bikin dan flow automation yang teman-teman bikin. Eh, jadi bikin ini belum belum. Masih mungkin minggu depan kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Yang masih di jalan, nanti insya Allah ada videonya. Nanti saya share lewat YouTube ya, YouTube-nya Sunber. Tapi harus lewat link ya, atau yang unlisted. Yang jadi nanti saya bakal lewat sana ya. Oke, nah terus juga paling infonya, karena ini lumayan rame kelasnya, insya Allah nanti saya dibantu oleh dua teman ya, terutama untuk penilaian. Yang kebetulan dia dua-duanya lagi nggak join, yang satu anak informatika juga, yang satu QA juga ya. Nah, itu QA di Evermos juga, teman saya nanti mungkin kalau ada yang datang bisa kenalan. Jadi nanti buat penilaian tugas bakal dibantu saya sama asisten-asisten juga. Jadi ya kalau ada yang protes-protes nanti kabarin. Saya kasih tahu aja siapa yang ngasih nilai ya. Gitu. Oke. Paling ya mungkin teman-teman nanti saya coba untuk tugas saya ngelihat yang batch kemarin banyak yang nggak selesai. Jadi saya coba turunkan level misalnya bikin skenario-nya berapa banyak atau ininya berapa banyak nanti saya cek ulang lagi ya. Oke, paling buat sekarang saya coba share yang ini dulu aja. Buat ini ya, mungkin sekilas saja buat panduan teknis ya. Jadi nanti semua materi itu bakal dimasukin lewat slide lewat website sunber.com ya. Sifatnya kalau di Sunber ini blog, tapi saya lagi usahain bikin video-video, terutama buat batch sebelumnya saya bantu juga. Jadi teman-teman buat dasarnya saya kasih tahu dulu. Terus nanti buat ke depannya teman-teman jadi pas ini apa namanya pas live session itu benar-benar buat debugging atau demo atau gimana sih biar lebih enak sih di flow diskusinya. Jadi live session itu sebenarnya bisa buat live coding. Kebetulan minggu kemarin saya materi belum batch kemarin belum terlalu rapih, jadi live sessionnya saya live coding. Tapi mungkin kesininya saya mau lebih naik dikit. Jadi dasarnya itu ada di video-video. Nanti buat live session ya saya nambahin buat beberapa metode-metode dan skenario sih. Itu nanti bisa teman-teman ya. Nah, ini bisa join kelasnya. Nah, ini ya untuk tugas materi itu saya bakal share setiap hari Rabu Jumat ya. Jadi Rabu itu buat yang live session hari Jumat, terus untuk yang live session Minggu itu dibuka Jumat. Tadi jam 6 udah saya buka. Jadi teman-teman bisa nanti cek-cek dulu kayak gitu. Terus untuk tugas ini saya ya 7 hari ya, 7 hari. Jadi saya bukanya hari Jumat.
Jumat malam saya buka, teman-teman bisa kumpulin minggu depannya di hari Minggu malam ya. Jadi hari ini misalnya saya ada tugas, nanti tinggal 30, berarti teman-teman ngumpulin minggu depannya di hari Minggu malam. Tuh. Terus live session ya kita 2 kali per pekan ya. Seminggu 2 kali. Hari Jumat saya prefer hari Jumat sama Minggu. Karena saya ke noise dari mana ya? Sorry. Oke, sekarang gimana kira-kira? Masih ya? Noise dari mana ini? Sekarang masih atau udah nggak ada? Ini masih nggak ada ya? Oke, terus saya coba matiin dulu noise cancelling-nya. Oke, ini saya aktifin noise cancelling-nya aja ya. Oke, lanjut kita nanti Mas bisa coba cek rekaman. Nah, terus buat kuis bakal ada 4 kali. Kuis ini sifatnya lebih ke materi. Ada yang PG, kuis 2, 3, 4 itu ada esainya. Nanti teman-teman esai singkat sih, bukan pilihan jawaban singkat. Jadi nanti bisa teman-teman isi. Jangan untuk kuis ini teman-teman kalau bisa jangan kenceng ya, maksudnya. Oke, sorry. Nah, ini gimana sekarang? Harusnya udah aman sih. Oke, jadi paling untuk kuis tuh ada PG. Nah, teman-teman masih info aja untuk kuis ini ada lagi bug ya, ada bug dari Sunburn-nya. Jadi kalau teman-teman esai terus nggak ngisi sama sekali, saya nggak bisa nilai jawaban teman-teman. Itu saya udah rise ya, cuman belum dibenerin. Biasa gitu kan. Saya nggak tahu yang apa panitia lain pada kayak gitu, tapi kalau di saya di kuis ini ada bug ya. Ada bug. Jadi teman-teman kalau bisa kalau ada esai isi aja, kalau bingung strip atau apa ya. Nanti saya kasih info ya kalau pas esai. Ini lumayan yang batch kemarin kayaknya ada banyak yang saya nggak bisa nilai. Jadi ya mau nggak mau kuisnya 0. Sedangkan kuis ini 5%, jadi lumayan gede sih nilainya ya. Jadi total kuis itu 20%, jadi teman-teman mohon diperhatikan. Terus nanti proyek akhir itu minggu terakhir ya. Terus nanti sertifikat diterima peserta yang mengerjakan proyek akhir. Nah, untuk jadwalnya bakal seperti ini untuk publikasi materinya ya. Kita start dari tanggal 28 Desember buat materi, sampai at the end tanggal 20 Februari ya untuk tugas akhir. Itu materinya kita cukup ini, jadi nanti teman-teman bakal belajar. Saya belajarin dulu fundamentalnya lagi yang teman-teman buat lebih kuat. Terus life cycle automation, terus bagaimana kita bikin test skenario, test case yang automate visibility. Jadi bisa di otomasi lah. Terus ada Gherkin juga. Mungkin ada yang udah pernah belajar atau yang belum, nanti kita pelajari. Nanti ke API lagi ya. Jadi saya introduce lagi API, mungkin ada yang teman-teman belum terlalu paham, sama bikin tes skenario-nya sih dari API itu ya. Terus apa namanya? Terus nanti kita ada JavaScript. Mungkin saya lihat dari hasil teman-teman pretest ya, ada yang belum pakai JavaScript. Jadi nanti kita adain ya JavaScript lah biar sync. Soalnya ya kebetulan jadi saya rencana mau bagi-baginya tuh per bahasa pemrograman ya. Jadi buat yang batch sekarang kita pakai JavaScript, nanti habis Lebaran saya mau coba buka kelas Java ya. Jadi yang ada Catalon, ada RS Assured, Selenium Java, dan lain sebagainya nanti sama Gmeter nanti di batch April setelah Lebaran saya rencana buka. Terus nanti ada lagi juga JavaScript, jadi saya bagi 2 sih kelasnya.
gitu. Jadi biar mempermudah teman-teman untuk mempelajari, automation sendiri. Karena kalau, beda-beda bahasa nanti, rada bingung sih, karena Java dan JavaScript itu, ya mungkin teman-teman tahu ya yang udah, bilingual lah istilahnya, feel-nya beda gitu antara Java sama JavaScript. JavaScript lebih strict, sedangkan kalau Java itu lebih ini ya, apa namanya, lebih santai lah. Java lebih strict, JavaScript itu lebih santai. Terus untuk nanti ada unit testing, ini lebih ke ini sebenarnya API automation yang pakai Mocha Chai, terus nanti ada Cypress, terus ada WebDriver IO yang pakai Selenium ya, terus nanti ke Cucumber, terus sama mobile automation yang pakai Appium, terus performance test nanti kita pakai K6. Jadi di sini teman-teman nanti bisa belajar API automation, mobile automation pakai Selenium, Cypress, Appium juga, bahkan nanti ada performance testing. Jadi saya ngasih semua materi, cuman emang basically ini saya kasih tahu secara dasar. Jadi nanti teman-teman bisa explore selanjutnya. Karena sebenarnya yang bikin bingung itu biasa di awalnya sih. Ini ngerannya gimana, apa yang terus di-run. Nanti sisanya bisa jalan sendiri gitu. Terutama buat saya sisanya QA ini lebih banyak ke bikin tes skenario-nya, tes case-nya, terus bikin automation dan ngerannya gitu. Jadi saya di sini ngasih dasarnya aja. Dan nanti expertnya mungkin nanti ada webhook, terus ada integrasi sama Slack, CI/CD, Jenkins itu levelnya setelah ini sih, gitu. Jadi bisa karena tujuan dari automation ini kan lebih ke mempermudah development ya, mempercepat dan mempermudah development, terutama CI/CD dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ada yang bocor atau gimana? Saya nggak bisa handphone semua. Hmm, oke. Oke, sip. Kayaknya udah. Nah, terus live session ya. Kayak gini. Terus nanti rilis materi. Tadi udah dijelasin. Nah, untuk materi nanti desain berkode ya. Ininya. Nah, kebetulan saya punya akses Zoom Unlimited dari kampus. Jadi kita pakai Zoom aja ya. Yang lebih efisien, simpel, dan lain sebagainya. Lumayan unlimited buat 300 orang. Terus nanti di channel Telegram kita bakal materi tugas dan ini ya bakal ada diarahin sama grup buat tanya jawab. Untuk tools lain mungkin teman-teman nanti bisa baca-baca tentang GitHub. Terus kita pakai VS Code, Postman sama Appium Desktop dan juga pakai spreadsheet dan Docs ya, Google Docs. Gitu. Jadi nanti ya ini bisa, tapi nanti biasanya bakal dikasih tahu lagi buat downloadnya di mana ya. Sip. Nah, ini buat tugas, tugas pekanan itu ada 50%. Jadi saya ada 6 tugas rencananya. Eh setiap batch ada, terus nanti ada tugas akhir. Terus ada kuis ya. Kuis ini 5%, 5%. Gitu. Selanjutnya, nah ini buat kelulusan nanti saya ada beberapa ini ya, predikat yang ada nanti di sertifikatnya Sunber. Terus nanti SOP ya. SOP ini saya juga udah share di grup. Bisa saya lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa buka di yang tadi untuk ngebaca gimana caranya ngelihat materi, terus caranya ngelihat tugas. Nanti kalau ada isu terutama di tampilan-tampilan bisa kabarin saya karena ini tampilan kalau di sisi trainer tuh rada masih biasa aja sih. Pakai HTML dan lain sebagainya jadi perlu di ini ya. Terus kayak ada yang kontak di Telegram, saya cek dulu. Oke, ini nanti tugas kuis di sini ya. Tugas dan kuis nanti ada terus nanti lanjut ke tugas kuis. Nanti ini Steam dan oke. Sip.
paling kayak gitu ya buat materinya, pengenalan ya. Sip, jadi, lanjut kita ke pengenalan saya sendiri, saya juga lupa kenalan ya tadi. Oke, saya, Alvin ya teman-teman, jadi sebagai QA sekarang levelnya udah di supervise, supervise teman-teman QA yang lain, di Evermost. Jadi Evermost ini salah satu aplikasi ya. Nah, ini saya kasih lihat. Nah, jadi aplikasi e-commerce tapi dia fokus ke reseller. Ya, jadi ya teman-teman mungkin bakal biasa ya kayak saya di dunianya namanya apa ya, e-commerce yang teman-teman IT. Jadi mungkin familiar juga. Terus dulu pernah di Bibit juga, di Bibit hampir 1 tahun. Jadi tapi di sana masih QA manual, di sini jadi QA engineer, makanya saya pindah ke sini. Terus ya lumayan juga sih gitu. Sebelumnya kuliah di Matematika ITB, sekarang juga lagi kuliah S2 ya di MBA, kelas karyawan, kelas malam, Senin sampai Kamis. Jadi teman-teman kalau saya selalu respon di hari biasa, mohon dimaklumi. Jadi saya usahain masih nanti atau teman-teman saya yang asisten bakal ngebantuin buat ngejawab-jawab pertanyaan teman-teman sih. Gitu. Terus kita ke materi 41. Nah, jadi di sini saya mau ya ini tampilan buat trainer ya. Mau ini aja nge-highlight. Jadi teman-teman apa sih kegunaan dari software testing ya? Jadi di sini dan kenapa software testing itu penting dan juga yang paling penting di sini bedanya QA sama QC ya. Kenapa ke namanya software quality assurance bukan software quality control? Karena sebagai QA ini kita lebih orientasinya ke proses. Kenapa? Jadi teman-teman di sini harapannya nanti kan levelnya nggak mungkin hanya code terus, nggak mungkin hanya bikin testing doang, nanti kedepannya jadi manajer. Nah, dengan menjadi QA, teman-teman tuh assurance itu kan insurance ya, memastikan itu, bukan kontrol. Kontrol itu kalau misalnya A, ya udah A gitu kan. Requirement-nya A dapat A, requirement B ya B, itu QC. Sedangkan QA misalnya ada permasalahan A sampai kenapa jadi B. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh prosesnya gimana. Apakah di mesinnya, apakah di orangnya. Nah, itu jadi nanti kita bisa memberikan solusi supaya nanti produk itu nggak gagal gitu. Jadi QC itu hanya ngecek kan, tester. QC itu lebih ke tester, di mana kita ngetes kalau sesuai kita oke, kalau nggak sesuai kita laporin. Sedangkan QA ini ngelihat apakah dari belakangnya lagi, kenapa bisa seperti itu gitu. Kita lihat prosesnya. Oh ternyata developernya kurang kompeten atau developernya kebanyakan tugas. Ya udah berarti kenapa nggak developernya ditambah gitu kan. Jadi defect itu tuh datang dari mana. Terus juga ya teman-teman mau memastikan bahwa proses QC-nya itu lebih simpel gitu. Kan teman-teman mungkin ngerasain ya udah jadi QA manual banyak banget test case yang terjadi misalnya. Proses test case, test skenario yang harus ada teman eksekusi. Misalnya fitur A aja ada 100, terus fitur B ada 200, terus masuk lagi fitur C ada 25. Dikit sih, tapi kan kalian harus ngecek ABC juga, AB juga kan. Nah, kalau teman-teman udah ngerasa capek kalau QC ya udah jalan aja. Kamu cek A, kamu cek B, kamu cek C. Nanti kan berarti butuh orang lagi, gitu kan, cost lagi. Nah, gimana caranya teman-teman jadi sekarang mau belajar automation itu sebenarnya udah salah satu proses QA sendiri. Proses QA di mana teman-teman mau meningkatkan skill teman-teman, ya udah daripada kita capek-capek testing manual, kita masuk ke automate. Kita otomasi flow-flow yang kritikal dan repetitif supaya prosesnya QC ini lebih cepat gitu. Jadi QC itu fokus ke fitur C, sedangkan fitur AB itu udah di cover sama automation. Jadi ya mungkin teman-teman buat highlight juga
bahwa automation itu kalau fitur baru itu sangat-sangat riskan. Pertama berubah requirement, kedua berubah juga flow-nya, defect-nya masih banyak, belum pastilah. Jadi teman-teman nanti capek sendiri. Kalian bikin automation, besoknya udah ganti. Kan sayang ya. Nah, jadi biasanya automation itu bahkan dilakukan setelah, kalau saya dulu di Bibit ya, itu setelah rilis ke production. Jadi rilis dulu production atau naik ke level staging ya. Staging atau preview atau pre-production nah, namanya. Baru dibikin automate. Nanti ada fitur baru, testing di staging, kalau udah aman baru kita rilis ke production. Itu jadi rata-rata ya fokus. Kalau teman-teman di UI nanti fokusnya ngebenerin flow, ngebenerin selektornya, elemen lokator dan lain sebagainya. Jadi itu QC ya. Jadi kita nih fokusnya QC itu ngedeteksi bug, terus X sama validasi ini bener bug atau bukan. Sedangkan kalau QA itu verify, terus nge-planning sama nge-prevent. Jadi kita fokus ngejaga bug dari awal. Kenapa? Ya kenapa automation itu proses QA? Karena kalau misalnya fitur makin banyak, testernya masih dikit, otomatis bug-nya makin banyak kan, karena nggak kedeteksi tuh. Nah, dengan teman-teman, ya udah jadi teman-teman tester itu bisa fokus ke testing fitur baru, fitur lama di handle sama automation. Jadi akhirnya bug yang mungkin terjadi dan juga bug yang nyenggol ke fitur lama itu terjaga. Gitu. Terus ada black box testing. Nah, untuk black box testing rata-rata QA ini di QA automation itu masih ada yang di black box testing. Jadi kita nggak tahu code-nya. Yang penting kita tahu klik apa sama endpoint-nya kayak gimana. Kita input apa, output apa, kita dapat nggak tahu proses dalamnya gimana. Nah, terus di black box itu ada beberapa tipe metode ya. Pertama, equation partitioning. Jadi kalau misalnya ada kayak gini nih, logic misalnya. Nah, jadi kalian bagi-bagi gitu. Ini sangat berguna. Kan ini fitur ada 3 nih. Di sini aja, misalnya nih, enter age. Dia cuma nerima umur 18 sampai 56. Otomatis umur 17 ke bawah nggak valid. 18, 56 valid. Setelah 57 valid. Jadi teman-teman udah tinggal bikin 3 tes skenario aja di sini. 16, 17, 16, 18 sama 19 atau 20 atau 58. Jadi nanti di tes skenario automation-nya ya udah 3 itu aja. Nanti expect-nya kalau 17 itu dapat apa, 19 dapat apa dan 58 dapat apa. Itu. Jadi ini salah satu metode automation ini metode testing ini cukup membantu teman-teman saat bikin skenario ya. Terus juga boundary value analysis nih. Kalau misalnya kayak gini, berarti kan ini 17-nya masuk nih. Berarti 17-nya itu nggak keterima karena dia harus 18 tok gitu. Berarti kalau teman-teman masukin 17 nggak masuk, error. 18 berhasil, 58 berhasil, 57 error. Kayak gitu itu namanya boundary value analysis. Jadi kita fokus ke ujung-ujungnya aja. Misalnya karakter, misalnya usia, atau misalnya lain sebagainya. Gitu. Terus ada lagi banyak, terus ada white box. Kalau ini lebih ngelihat ke flow-nya, ada gray box, kesimpulan. Nah, teman-teman nanti bisa explore ini ya. Jadi intinya dasarnya itu aja tentang ada namanya test design. Nanti teman-teman bisa mempelajari karena dengan kalian tahu guna QA, terus kalian tahu gunanya tes desain ini, teman-teman bisa bikin tes skenario yang efektif, efisien. Jadi kenapa? Karena kalau test case-nya efisien dan juga efektif, misalnya cover banyak, nah, automation-nya juga bakal lebih gampang bikinnya. Karena gampang ya, kalau misalnya teman-teman kayak gini nggak ada tes skenario gitu kan, kalian bakal masuk sembarangan aja kan. Umur 15, umur 20, umur 28, kalian bakal cek dan automation-nya nanti bakal panjang tuh. Padahal akhirnya terjadi siklus pengulangan test case dan itu kurang baik. Nanti ada bakal dijelasin juga tes skenario sama test case yang baik itu seperti apa sih. Itu. Nah ini ya karena kenapa terus juga masalah saat testing nih yang mungkin teman-teman ngerasain juga di complete testing. Jadi misalnya ada fitur kayak gini, flow-nya bakal banyak banget kan. Ada ke sana, ada ke sini, ada ke sini. Nah, kalau di automation mungkin kalian hanya fokus di yang merahin aja, nggak perlu harus semuanya karena yang ini
yang critical path-nya di merah karena resource-nya misalnya kurang atau lain sebagainya, ya udah deh kita fokus di yang merah ini aja. Merah sama hitam-hitam. Nggak perlu kita harus sampai ngejelasin yang dari A dia ke A aksen terus ke E aksen ke A lagi, nggak perlu gitu. Kalian fokus ke yang merah aja, critical path-nya. Dan itu yang bisa di-automate. Jadi nanti kalau ada fitur baru masuk, ya sudah biarin aja. Gitu. Terus ada source of truth. Biasanya terutama yang masih kecil, itu tuh dokumentasinya belum bagus. Jadi kita perlu yang namanya ini ya, Oracle, the source of truth-nya siapa gitu. Bisa kalau yang masih kecil itu biasanya orang, tapi kalau yang udah gede bisa udah dokumentasi. Kalau udah dokumentasi lebih enak sih. Gitu. Oke, terus nah, jadi nanti ada ini terus ada testing. Jadi nah, untuk QA itu kebetulan kalau automation itu dia bakal fokus ke ini ya. Jadi sobat testing, sobat kalau QA yang baik itu dia nggak hanya fokus mastiin produknya jalan, tapi dia harus nyari defect karena tugasnya QA itu nyari defect. Tester tuh nyari defect, bukan mastiin produknya jalan. Ingat ya. Jadi itu. Tapi kalau buat automation, jadi automation yang ngetesting produk untuk jalannya. Jadi QA manual, QA yang orangnya itu fokus ke nyari defectnya. Gitu. Jadi ya teman-teman bisa kebayang ya. Jadi kita kenapa harus develop automation? Karena kita mastiin produknya jalan. Terus nanti baru kita yang manual nih fokus ke nyari defectnya. Jadi benar-benar saling membantu lah. Gitu. Jadi dari sini kan jadi masalah saat testing ini tuh yang saya materi manual. Tapi dengan adanya automation kalian bisa nge-solve beberapa sih ini kayak ini misal complete testing nggak mungkin, ya udah automation bisa ngehajar yang critical path. Ya, jadi kita yang manual bisa nyoba-nyoba yang aneh-aneh. Terus juga the sort of truth, kalau misalnya tes skenario-nya udah rapi, itu cukup membantu sih. Terus juga testing for product to work itu jadi tugas automation, tugasnya QA fokus nyari defect. Gitu. Nah, jadi kesimpulan, nah testing juga ada statis dinamis, cuman buat QA itu lebih ke dinamis sih dibandingkan statis ya. Kalau statis itu teman-teman harus punya base code yang bagus. Biasanya ini code review. Tapi nanti at the end teman-teman bakal dicoba buat bikin statis review sih untuk code. Karena automation ini ya flow-nya kadang kalian mungkin teman-teman ikut tahu ya developer tuh kerjaan ada pull, ada merge, ada lain sebagainya. Nah, dia jadi automation ya mirip kayak gitu gitu. Kita nge-merge code kita, terus kita nge-review code orang lain. Itu pasti ada flow-nya gitu. Oke, paling untuk materi segitu, terus paling nanti ini ada ya inilah seberapa menariknya dunia QA ya saya buat tambah-tambahan aja sih. Gitu. Jadi biar tahu ini saya survei dari teman-teman ISKA, Indonesia Software Quality Assurance. Mungkin teman-teman ada yang join dari ISKA juga. Jadi ini ya waktu itu saya pernah ya mungkin tahun ini insya Allah ada lagi mereka bikin. Jadi mungkin ya teman-teman tahu emang possibility-nya. Oh ya, saya teman-teman banyak teman-teman ISKA nih kayaknya. Oke, sip. Atau yang belum join ISKA boleh join ISKA. Nanti kita di akhir saya promosiin. Oke, lanjut kita buka Q&A. Silakan yang mau bertanya langsung raise hand aja ya. Ntar. Ya, mangga Mas Ahmad. Oke Mas, bisa dengar suara saya? Aman-aman. Ya, saya mau tanya Mas soal apa namanya, uh, apa bedanya antara QA analyst, SDET, sama QA engineer itu bedanya apa ya Mas ya? Soalnya kan kadang kalau kita buka lowongan tuh banyak tuh yang namanya bukan QA engineer tapi kayak SDET, kayak QA analyst dan sebagainya. Oke, saya itu
sebagian saya pernah ya. Kebetulan waktu itu di Bibit tuh dibagi 3 kita. Eh eh ya, oke ini aja materi. Ada 3 ya sebenarnya. Waktu itu yang saya tahu. Tadi di sini ada ya. Di sini nih. Nah, ada 3. Sebenarnya yang waktu di Bibit saya ada 3. Ada QA analis, ada QA manual, sama tes QA engineer. Nah, fungsinya QA manual ini lebih ke manual testing karena Bibit tuh pengen feel user itu tetap kerasa di QA manual. Jadi QA manual tuh user beneran dan kita ngecek dari sisi pandang user dan nyari defect dan lain sebagainya. Nah, QA analis ini fokus ke bikin skenario, bikin test case, bikin test skenario yang bakal dibantu ke QA manual dan QA engineer. Kalau happy path-nya begini toh, kan biasanya ada PRD, ada TRD, ada eh, dokumentasi Figma gitu, UI UX-nya. Nah, itu nanti QA analis ngecek nih, oh kira-kira tes skenario-nya kayak gini, tes case-nya kayak gini. Terus ada juga QA engineer. QA engineer ya automation. Gitu. Lebih benar-benar full automation, dia nggak ngoding benar, maksudnya nggak manual testing ya. Ada dia pasti manual testing, tapi buat mastiin flow dari QA analis itu berjalan dengan baik sih. Gitu. Buat tester sama manual mirip. Terus juga automation ini tuh sebenarnya mirip sih. Kalau yang ini ya, automation engineer. Cuma kalau SDET kayaknya benar-benar ada code-nya tuh level, bisa jadi level CI/CD dan lain sebagainya, SDET. Tapi teman saya jadi, teman saya tes engineer ya. Tes engineer tuh mirip kayak engineer sih. Ada yang SDET kerjanya kayak engineer. Kadang itu biar sometimes perusahaan biar gaya aja sih. Keren Oh, gitu ya namanya. Tapi ya semua balik lagi ke 3 itu aja. Dia cuman jadi tester, dia jadi nganalisis kayak manual prosesnya yang kayak proses tadi. Ada yang benar-benar automation. Automation juga ada yang campur manual automation, ada yang benar-benar full automate, bahkan dia levelnya tuh engineer sebenarnya. Jadi kayak emang software engineer gitu makanya. Cuman dia fokus ke testing yang udah biasanya perusahaan-perusahaan gede itu SDET, SIT sih karena dia levelnya udah programmer tapi turun dikit lah gitu sih. uh, sama saya mau tanya Mas soal apa namanya web testing. Kan di Hmm, materinya Mas Alvin tadi kan web testing itu kita harus bisa apa membaca code-nya hmm, programmer juga kan. ya. Nah, apakah itu nanti jatuhnya ke unit testing ya Mas ya? Ya kalau white testing itu sebenarnya lebih ke unit testing. Cuman saya di sini coba buat nge-share aja kalau tipe testing itu ada 3 sebenarnya. Nah Hmm. makanya bisa jadi unit testing itu ke orang-orang sedet, sedet sama SIT. Yang unit testing Oh, itu ke sedet lah istilahnya. oke. Yang unit, jadi Kalau dia kalau kalau yang gray testing, Gray testing tuh tengah-tengah antara dua black box sama white box. Jadi dia bisa baca code, tapi dia cuman ya dia kadang white, lebih banyak white-nya. Nggak bener-bener by function atau gimana sih. So far sih rata-rata oh, saya masih implement black box ya, karena white box tuh emang harus tahu code-nya. Karena emang level ini lah ya kan lihat code dikit lah, tapi at the end masih black box sih saya juga. Rata-rata QA masih black box. ya. Karena kalau bisa code mending ke. Ada contoh nggak Mas untuk yang gray testing itu Mas? Oke, kita langsung ke Google ya. Ini mungkin ada. Nah, kalau detailnya saya sebenarnya belum pernah implement white box sama black box sih sebenarnya. Cuma di black box aja sih sebenarnya lebih seringnya. Even walaupun udah jadi key engineer tetap fokusnya di black box sih. Gitu. Oke. Jadi belum terlalu paham benar-benar lapangan itu gimana sih sebagai yang tes apa namanya white black box sama white box sih. Soalnya kan gray box tuh kayak tanggung sih sebenarnya posisinya dia mau bener mau ke item atau mau ke code doang nggak. Tapi so far kalau saya lihat kayaknya white testing itu kan lebih ke function ya. Ke function dia lebih ngecek ke code-code-nya, dia nggak ngeran. Tapi kalau gray box ya mungkin dia ngeran atau gimana sih kayaknya sederhananya. Oke, sip. Lanjut. Kita ke yang jalan dulu ya, Mas Tiara. Mbak, Mas Tiara. Mbak Tiara, sorry.
Iya, salam kenal Mas Alvin. Mangga mangga. Ini sih tadi sedikit Mas Ahmad sudah bahas. Jadi apakah kita itu harus paham dan cek juga codingan atau cukup menyampaikan temuan saja, terus yang cek itu programmer apa gimana? Emang ini sejujurnya kegodaan saya selama ini gitu. Kalau kerja, apakah emang harus sampai dalam, harus dicek nih, oh tahu di coding nih temuannya di sini gitu, atau emang ya udah sampaikan aja nih secara hasil testing tanpa cek kode begini gitu, tinggal sama programmernya aja dicek gitu, nah gimana gitu. Oke. Sebenarnya kalau sampai kau harus tahu code-nya kasihan banget ya kayaknya. Itu udah white book sih sebenarnya. Jadi udah dalam banget. Jadi kamu nggak usah terlalu sampai code. Minimal kalau emang tahu database aja. Misalnya datanya begini. Kadang developer nggak aware juga. Ternyata data production tuh ada A, B, C, D, E. Sedangkan yang waktu PRD cuman AB. Nah itu sometimes nggak aware gitu. Kalau saya sih sampai database aja, nggak sampai code-nya banget gitu. Cuman ya males juga kadang, nggak capek juga gitu, mending saya cari defect lapor sama yang penting kita bantuin sampai how to reproduce dan replicate-nya bisa gitu. Mereka bisa replicate, pasti biasanya ada error log-nya atau gimana, jadi mereka bisa ngebenerin langsung gitu. Jadi QA itu sebenarnya cuma sampai ke kita laporin defect, kita kasih tahu cara replikasinya. Kalau mereka bingung, kita guide gitu. Sampai dia nemu, oh kayak gini toh, oke aman gitu. Dia bisa replicate, baru laporan ke kita. Ini cek lagi dong, masih kejadian nggak? Oh ternyata udah nggak kejadian. Ya udah segitu aja. Kalau misalnya kita mau bantu sampai database boleh. Cuma kalau sampai code banget, sebenarnya tergantung ininya sih. Tapi kalau mau masih posisi manual itu terlalu jauh sih. Karena nanti kamu fokus ke satu masalah itu dibandingkan kamu mencari defek yang lain, karena defek yang lain pasti banyak gitu. Ya, siap siap. Oke, sip. Oke, Nah, siap. ini juga ada engineering productivity ya. Biasa kan saya gaya-gayaan doang. Kalau saya pernah lihat videonya juga yang di share di IG-nya itu ya. Dia emang kalau saya lihat dia key engineer sih, masih SDET lah. Jadi dia gimana caranya ngeran suatu automate di 10 device bersamaan. Itu bisa pakai Appium tuh. Nanti dia diatur supaya nanti bisa ngeran di beberapa device untuk satu automation flow yang sama gitu. Misalnya login, register, fitur-fitur lama nanti dia langsung ngeran ke laptop ke HP yang ada. Nanti bisa multi device juga si Appium itu. Saya nggak tahu dia pakai Appium-nya Java lah atau apa. Jadi nanti dia tinggal ngeran. Nah itu sih. Saya nggak tahu kenapa dia namanya productivity engineer ya. Tapi balik lagi lihat ke requirement-nya. Kerjaan sama requirement biasanya ada 5. API testing, fokus ke API testing biasa pakai Mocha, ada Postman, ada Swagger, Insomnia dan lain sebagainya. Terus ada API, ada web ya, web automation. Terus juga ada performance test, performance bisa K6 Gmeter. Terus juga ada buat ke mobile automation, terus database juga bisa SQL. Nah, kalian lihat aja requirement-nya. Namanya mau apa aja gitu. Biasanya kayak gitu biar ramai aja atau gimana, tapi at the end ya kelima itu, ke-6, 7 ya. Ada lagi penetration tester. Itu lebih ke hacking lah, ethical hacking. Itu juga tester juga. Nah, itu ada yang karena kita kan ada fungsional, non fungsional. Kalau non fungsional performance test ini sama security testing, terus juga pen test ya. Tadi terus juga ya biasanya API, mobile, terus database testing gitu sih so far ya. Jadi lihat aja requirement-nya ya. Misalnya di sini biasanya tadi saya ada, saya nge-share screen nih. Oh, masih share screen. Nah ini misalnya, nah job detailnya biasa kayak gini kan. Nah, ini sebenarnya nanti kita bahas minggu ini, materi minggu sih tapi nggak apa-apa lah. Nah kayak gini kan. Terus description, terus nah ini biasanya manual testing, terus lihat nih executed test, terus ini dia nggak ngejelasin harus bisa apa.
Terus atau nantilah kita hari Minggu nah ini kan di sini katalog nih SQL nih, database testing, programming misalnya kalian punya basic JavaScript sama katalog. Terus ada lagi nah ini kan regression testing, terus dia bisa JavaScript sama REST API testing sama test automation ya bisa apa. Nah, dia dijelasin nih ada SQL, terus bisa dia berarti perusahaannya pakai Python sama Ruby. Terus dia pakai Jira kan, terus bisa juga mobile application biasanya Appium sih. Itu bisa bahasa Inggris, terus ada job desk itu sih. Nanti kita minggu kita bahas ini lebih detailnya. Oke, lanjut ke kalau web testing dan app testing secara manual itu dilakukan satu orang atau satu tim. Mungkin mau apps ini mobile ya. Tergantung research perusahaan sih. Kalau ada yang mungkin maksa jadi dua-duanya dipegang web sama mobile, gitu kan. Nah, tapi kalau saya dulu kebetulan alhamdulillah karena banyak orang jadi bisa dibagi tasnya ya. Ada yang megang mobile, ada yang megang web karena mobile ini panjang biasanya. Ada apa ngurusin tracker, ngurusin apa misalnya ke MoEngage dan lain sebagainya, terus ada Firebase-nya, ada kemana lah, belum juga security-nya Android, terus dia koneksi antara aplikasi sama device-nya native-nya kan, itu buka HP, buka ini izin-izinnya itu kadang mobile testing tuh fokus itu, kalau web testing bisa lebih aman sih, gitu. Baca log performance test, ya performance test tadi masuk ke itu ya, masuk ke masuk ke itu ya non functional testing. Jadi jadi performance testing itu dia cuma fokusnya ke ini ya. Ada namanya performance test, ada khusus lagi, ada yang gabung. Biasanya performance test itu as a plus gitu. Jadi teman-teman kalau punya basic ini basic performance biasanya itu jadi is a plus gitu. Saya rata-rata lihat requirement-nya tuh performance test is a plus. Cuman emang itu masuk juga ke atau ada yang khusus gitu performance tester ada atau yang bareng security itu bisa sih gitu. Nah, request baca log tuh log di mana dulu nih? Kalau log developer kayaknya panjang betul. Saya ini aja bikin ini masih bingung sih. Cuman so far saya nggak tahu ya kalau mau ngajarin gimana karena log dia di perusahaan saya ada tapi konfidensial jadi saya belum nemu channel open source buat baca log. Bisa kalau di kita dipakai Grafana. Jadi kita ngecek tuh kalau ngehit apa nanti error di mana. Dia ngehit endpoint apa. Biasanya ini karena saya emang kebetulan di core ya, di core platform. Jadi fokusnya ke API aja. Jadi saya bisa ngecek lognya gitu. Tapi kalau mau nanti paling di XHR-nya aja ya kita lihat. Sip. Terus nah ini thank you ya Mas Ahmad. Nanti saya coba masukin materi kali ya. Ini batch berapa ya? Batch 41. Test case design materi. Salah. Nah ini. Sip, saya masukin di sini ya. Ini juga thank you. Teman-teman bisa cek di sini. Sip. Thank you Mas. Oke. Sip, tadi ini Mbak Winda nih. Ya, nah oke. Ini sesuai nanti kita akan belajar ya. Jadi saya bakal ngasih tahu ada yang namanya automate visibility.
Jadi seberapa visible, bukan ya, feasibility dari sebuah tes skenario. Itu bisa kita nanti tentuin, oh tes skenario ini bisa di-automate, ini enggak. Tuh, jadi ini yang enggak berarti perlu manual. Contohnya ya saya dulu di Bibit tuh dia sifatnya kan native ya, hybrid. Dia hybrid apps, jadi ada React.js, dia ada web view itu. Jadi saat dia ngebuka HP itu kalau nggak salah rada susah sih itu tuh. Makanya kita harus perlu manual di situ. Tapi atau bisa ya, saya kurang tahu sih detailnya, pindah-pindahnya itu. Cuman yang saya perhatiin itu pindah-pindahnya atau OTP gitu, nanti bisa sih ngelihat ke automate visibility di mana. Terutama kan apalagi automate yang bagus tuh yang bisa run di production sebenarnya. Kalau emang levelnya high gitu, kita kalau bisa sih run-nya di production ya untuk automate itu tuh. Karena ya saya kebetulan ada juga, saya mikirin tuh gimana caranya kita saya butuh, soalnya data staging sama data prod beda. Saya harus ngeran itu di prod, terutama performance testing nih. Saya pelajari nih, oh berarti kalau hit endpoint ini gimana hasilnya. Saya diskusi akhirnya bisa juga saya ngelakukan performance test di production. Nabrak bahkan itu pakai third party dan saya tabrak tuh third party-nya, nggak tahu itu ngambek atau enggak gitu sih. Jadi ya kita lihat sih mana yang bisa di automate atau enggak, apa aja sih kalau mau kita automate itu nanti kan harus dibersihin tuh datanya. Nah kita harus ngapain, itu nanti ada di tes skenario sama Gherkin ya, kita diskusinya. Oke. Nah sip, nah ya kan automation itu biasanya lebih fokus ke critical path sama yang pengulangan. Jadi nanti pas intinya mah kalau ada fitur baru itu aman. Dan ini yang teman-teman mungkin kenal CI/CD. CI/CD kan singkatan continuous improvement dan continuous development. Perusahaan saya juga sekarang Evermost lagi gimana caranya automate itu jadi salah satu fungsi utama ya, karena kita masih hybrid, manual automation. Saya aja automation mungkin 20% doang. Kerjaan code review sisanya 80% masih automate karena banyak yang emang belum bisa di automate. Itu nanti ada sih teknik-tekniknya supaya automate. Untuk Kisik sini gratis. Kalau Grafana itu, Kisik itu kan dari Grafana ya, itu gratis. Cuman ada cloud-nya, tapi cloud ini maksimal 100 virtual user. Oke, sip. Oke, di tempat kamu kayaknya ngetesnya di production ya? Saya bisa production sih. Barusan yang saya buka itu production, dan ya udah kalau saya mau beli aja. Nanti ada khusus punya QA. Nah ini kemarin juga ada masalah di yang boleh muncul produk QA itu. Nah ini harus hati-hati nih. Kemarin ya ada debat dikit lah. Ini kita harus tes di production, tapi produk QA bisa nggak ya? Discuss. Ya udah akhirnya di ACC sama VP gitu. Oke, ya udah produk ini bakal live terus di production. Nanti kalau ada reseller yang nanya ya nggak usah dibeli. Kita harganya mahalin 20 juta gitu kan. Nggak mungkin ada yang beli 20 juta barang nggak jelas kan. Jelas sih, cuman ya mana ya sih. Ya inilah ada ininya sih. Gitu. Jadi kalau bisa production ya production. Bahkan kita sekarang production itu jadi salah satu tes utama, dan cuman ya itu harus hati-hati banget supaya datanya itu terutama kalau enaknya kalau fitur ya, kalau fitur base. Tapi kalau yang klien, nah itu yang klien atau third party atau konsultan, nah itu harus rada ini sih, rada diperhatiin lah. Sip. Tuh, kalau tes sebenarnya enaknya di staging ya, tapi sometimes kita perlu tes di production supaya apalagi yang masih berantakan, biasanya staging bagaimana, production bagaimana, jadi kita pastiin aja sih. Apalagi fitur yang masih benar-benar lagi benerin ya. Nah, buat tes skenario, test case automation itu nanti ya kita bakal bahas di next week, tes skenario sama ini. Sebenarnya mirip, tapi ada beda dikit sih. Nah, terus automate regression itu bagusnya staging. Jadi staging yang benar-benar dekat production itu kalau bisa, makanya harus dibagusin. Jadi
staging feel like production, karena kan biasanya data staging itu berantakan tuh. Nah, kita harus bikin gimana staging feel like production, tapi nanti di production pun juga kalau bisa jalanin. Cuman production tuh kadang ada yang captcha lah, ada yang OTP lah, itu kan masalah tersendiri tuh nanti. Itu harus tektokan sama developer sih gimana caranya. Itu karena production itu biasanya dijaga untuk nggak kena bot gitu sebenarnya. Oke, ya untuk video record nanti ya saya share di YouTube. Tapi unlisted nanti saya kirim di grup. Nah, data staging nih apa ya, tricky juga sebenarnya data staging sama production tuh. Kalau yang udah kemana-kemana tuh emang rada susah sih. Tapi sebenarnya bukan ngambil dari production, tapi disesuaikan terutama fitur-fitur baru atau gimana. Karena nanti kalau misalnya stagingnya jauh dari production, stagingnya nggak update, nanti kita nemu defect yang ternyata masalah data doang, bukan masalah code. Dan ternyata di production ya ini sih, di productionnya ya apa ya, di productionnya udah kemana, di staging kemana, akhirnya kita nemu defect yang sebenarnya di production nggak ada. Atau kebalikannya, di production ada, staging nggak ada. Itu aman. Sip, gitu. Kayaknya masih belum kebayang ya. Kita masih ke teori-teori basic dulu, minggu depan tes skenario, baru ke API. Tuh. Saya juga lagi coba develop ini ya, apa website sendiri, cuman masih ada beberapa isu. Ini API ya, saya coba ini sendiri, lihat database nanti kalau saya, tapi ini masih belum selesai. Jadi, nah ini ya, ini masih beberapa isu, jadi saya masih perlu nge-develop sih. Gitu. Sama tim saya perlu develop buat teman-teman. Saya harapannya nanti semua benar-benar satu kesatuan dari PRD, TRD, sampai bahkan kalian bisa melakukan automation testing sih. Gitu. Saya udah ada kan, harusnya udah ada. Oke, mangga. Kita lanjutkan pertanyaan. Ayo, yang mau nanya langsung atau lewat chat boleh. Oke, PRD. Nih, jadi PRD ini ya kita lihat. Jadi untuk di salah lagi. Produk requirement dokumen. Nah, jadi biasanya untuk yang udah kelas apa ya, ya misalnya startup atau gimana, biasanya dia punya satu dokumen di mana isinya itu sebuah dokumen yang dibikin sama product manager untuk menjelaskan fitur apa yang mau dikembangkan. Gitu, mana ya contohnya? Nah, ini contohnya misalnya nih PRD. Nah, terus satu lagi ada TRD, Technical Requirement Documentation. Jadi di sini itu biasanya berhubungan sama nanti yang namanya API contracts. Nah, jadi biasanya developer itu, nah kayak gini nih. Jadi, nah misalnya nih kayak kita ke PRD dulu. Nah ini contohnya ya. Introduction, ini biasanya PM yang bikin. Jadi kita nanti refer ini ke sini. Oke, saya lagi coba develop sih. Soalnya dari yang di sini ini masih banyak yang develop, jadi semoga nanti bisa. Visibility tadi ya mirip-mirip sih sama FSD ya. Mirip-mirip. Ya. Nanti ada technical documentation. Nah, nanti dia itu ngejelasin
expected sama inputnya apa, expected-nya apa, saya nyari. Nanti kita sambil jalan bisa ini ya, nanti buat API testing nanti kita bakal belajar ini. Ini spoiler dulu lah ya. Untuk spoiler nanti ada di API testing. Untuk PRD saya nggak punya dokumen. Dia tuh harusnya bisa jadi dokumen dan bisa sekalian tes. Tapi karena bikin PRD ini biasanya PM, Product Manager, dan saya baca kayak di QA, jadi belum nemu satu fitur satu website yang dia PRD-nya terbuka dan dia bisa kita run sih. Jadi itu yang rencana saya bikin. Semoga bisa selesai dengan waktu cepat ya. Karena ininya aja belum selesai. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke Mangga yang mau bertanya. Nah, ini kita materi minggu ya. Langsung ramai nih pertanyaan. Ini materi minggu, nanti kita bahas di hari Minggu ya. Kegunaan Scrum itu apa di automation life cycle, jadi apa Scrum, terus QA di Scrum tuh harus ngapain sih sebenarnya. Oke, spoiler kalau biar penasaran. Nanti kalau hari ini semua habis dong. Saya ngajar apa nanti? Oke. Nah, boleh Fit. Thank you. Ini mau kenalan dulu, Bapak. Nah, ini ya. Nah, bug itu nanti ada namanya teknik bug advokat. Ini catat dulu, Hit. Ini pertanyaan buat day lain lagi nih. Nanti ada nih nih bug advokat ya. Jadi biasanya ini sih emang kadang kapan sih suatu bug itu bisa disebut bug dan suatu bug itu tidak disebut bug gitu. Nah, ini biasanya PM ya, PM. Oh, ini gini kita bangun fitur apa, bugnya ketemu di mana, suruh benerin. Nah, itu nanti di sini nih, week 2 D4 ya. Oke, untuk tools automation kita pakai ada JavaScript ya, semua JavaScript base. Kita pakai Mocha, pakai Supertest, terus Chai, WebDriver IO, Selenium, sama Appium sih. Tapi intinya cuma 3 itu aja, API automation, web automation, sama mobile automation. Itu ada yang pakai Selenium, ada pakai Appium, sama Supertest. Sederhananya itu aja sih biar kamu nggak pusing ya. Nanti sambil jalan itu masuk week berapa tuh? Ada Cypress juga sih, Cypress ya biar kalian ada yang beberapa perusahaan masih pakai Cypress sih kalau di ininya. Oke. Oke, any other question? Bahwa kita sampai 24 malah boleh. Jadi pertanyaan-pertanyaan kepo-nya bisa next. Pakai Apple ID. Nah, Appium-nya ini kamu jangan pakai. Ya, aku di Mac tuh kemarin emang ada masalah ya. Coba run-nya pakai Brew aja sih ya. Nanti saya coba-coba sih di MacBook. Saya belum pernah install Appium di MacBook, kemarin ada masalah saya jadinya pakai Windows di Mac nih. Cypress kalau saya lihat sih masih ada ya. Flip kalau nggak salah masih pakai Cypress. Teman saya bilang masih Cypress dia. Flip ya. Terus sisanya ini. Nah, pesticide paradox itu dia kita tuh apa ya, karena
ya kayak temen testing terus di situ dan udah itu tahu bug, tapi kalian testing terus di situ, lama-lama kalian ngerasa itu bukan bug gitu. Gitu aja sih sederhananya. Jadi kalian testing terus di situ, ada bug nih, terus kalian testing, kata PM oh nanti aja, kata PM oh nanti aja, nanti aja, akhirnya lama-lama terbiasa dan ya udah itu bukan bug gitu. Padahal itu sebenarnya bug, cuman ya kategorinya gimana, low, high, medium sih. Cuma kalian harus tetap, nah itu bug jadi fitur tuh. Sederhananya itu, bug jadi fitur. Sering tuh di mana-mana. Pesticide paradox. Ya itulah sederhananya. Bisa kok pakai emulator, cuman kalau kalian di bawah 8 GB tidak disarankan. Ini juga saya pakai emulator ya buat ngerannya. Iya, betul sekali. Ya, jadi saya udah ngasih warning ini kalau teman-teman di bawah 8 GB RAM-nya, lebih baik jangan. Pakai real device aja. Gitu sih. Oke, lanjut. Kalau pas, aman sih. Masih aman. Tapi kalau bisa punya real device, udah real device aja lah. Saya mah. Saya lebih sederhana kalau pakai itu rada panjang lagi. Kalau misalnya pakai emulator berat ke laptop, soalnya nanti harus run ini, terus run automation-nya, wah panjang sih. Terus harus di-record, nanti kan kalian harus nge-record juga. Lebih baik kalian mirroring device pakai Pfizer. Device mirroring. Tuh. Nah, mungkin spoiler dikit kali ya. Saya coba kasih lihat teman-teman yang kemarin. Nah, final project. Nah, ini aja nih dia ngerannya. Ini juga pakai Mac nih harusnya. Nah, ini saya kasih spoiler biar penasaran sampai akhir. Nah, ini juga, oh ini dia pakai ini sih, dia pakai simulator. Ya betul MacBook sih. Nah, ini dia kayak gini. Nanti teman-teman bisa bikin kayak gini nanti ke depannya. Sip. Gitu. Spoiler nih biar pada, wah ngapain tuh? Penasaran sampai akhir. Yang batch kemarin sepi juga pada sibuk kerja ya. Tapi ya udahlah. Oke, question mungkin kita buat batch 1 sih tugasnya belum banyak dan ini teman-teman. Terus ya nanti ada GitHub juga, terus cara apa aja yang harus dirapihkan dan lain sebagainya nanti saya kasih sesuai kriteria penilaian nih. Saya kurang ingetin. Ya absen dulu ya, mangga yang mau absen. Jadi nanti bisa nanya ke saya atau Mas Wahid nih. Mas Wahid juga asisten saya nih bantuin lebih ke administrasi dan yang teman-teman buat ini. Oke. Sip, oke. Nanti teman-teman mungkin bisa nanti mungkin dibantu Wahid buat ini ya. Apa? Ya mungkin nanti ada pertanyaan bisa kalian kumpulin dulu nih sambil jalan. Nanti saya coba lihat, oh ini nanti masuk materi yang ini masuk materi yang ini masuk materi yang ini. Jadi nanti pas hari H, pas live sessionnya, kalau ternyata kayak udah terjawab lebih bagus. Tapi kalau masih ada yang ngeganjel atau apa kita bisa sambil diskusi.
Nanti teman-teman yang emang nggak sempat ikutan live code bisa nanti lihat video materi. Nanti saya coba apa ya, kasih lihat yang sebelum batch live session sebelumnya juga dan live session sekarang dan coba bikin video. Jadi biar teman-teman bisa ini ya. Kadang suka beda juga kadang kemarin bahas apa ini kemana karena emang ya tapi basic automation tuh masih gampang sih sebenarnya. Automation tuh gampang, yang susah nyari. Yang susah maintenance sebenarnya. Automation tuh bikin gampang. Maintenance-nya itu yang susah. Apalagi kalian apa namanya? Kalian masuk perusahaan baru nih, bagus nih kalian portofolionya. Waduh, saya penasaran di Gap gimana sih kayak di ini ya. Kayak di apa? Di Bandung tuh Agate ya, Agate Studio. Agate Studio aku juga penasaran sih gimana proses testingnya. Masa sambil main game testingnya? Game ya. Aku nggak tahu sih itu game gimana, belum kebayang soalnya. Kompleksnya. Soalnya masih kayaknya beda tools deh, nggak bisa pakai Selenium sama Appium dan lain sebagainya. Asar sendiri gimana tuh? OPI. Saya nggak tahu belakang layarnya game soalnya sekompleks apa tuh. Karena ini yang biasanya cuma React, PHP gitu-gitu sih. Kayak software kan, bukan game. Saya juga penasaran teman-teman saya yang bikin di Agate. Oke. Tip gitu aja, nanti bisa dikumpul-kumpulin ke grup atau gimana. Ya, absen jangan lupa, karena nanti absen langsung saya tutup setelah close-nya. Nah, itu saja. Terus apalagi yang kadang biasanya apa ya, cuma di situ doang gitu loh bisanya. Karena udah pakai Appium ya, bagus tuh. Pakai Appium. Ya, asar apa tuh dia? Tergantung sih sebenarnya gimana ngedebugnya. Kalau bisa didebug ya bisa semua sih. Apalagi yang elemen-elemennya jelas ya. Tapi kalau yang kayak FIFA gitu kan mainnya gimana? FIFA bisa sih asal kalau elemen-elemennya dapet ya. Klik ini, klik ini, klik ini, oh kalau klik ini dapat ini. Cuman kalau yang mainin benerannya tahu juga tuh. Nah, makanya ada cheat kan. Cheat itu buat developer, bisa developer mode. Oke. Sip, berarti so far segitu aja. Thank you semuanya. Semoga ini ya, semoga bertahan. Kalau misalnya ada kendala, ya nggak apa-apa sih. Semoga bisa menyelesaikan sampai akhir, ataupun kalau enggak ya semoga ini bisa jadi teman-teman bisa bikin portofolio sendiri nanti kalau nggak apa ya nggak selesai di sini bisa bikin portofolio untuk teman-teman nanti ngelamar ataupun di kantor yang sekarang kalian bisa ngide pakai kayak bikin automation atau kalian mau pindah ke divisi automation yang lainnya. Oke, itu aja. So far 1, 2, 3. Oke. Sip. Thank you all. Good malam dan selamat tahun baru ya, Mbak. Selamat tahun baru ya. Oke, kita ketemu hari Minggu dan jangan lupa baca-baca. See you dan semangat terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek langsung aja bikin. Yo, thank you.